kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar pada hari ini. Pada hari ini diharapkan untuk dapat bersabar karena acara akan segera dimulai. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar pada sore hari ini.
Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan selama acara webinar berlangsung. Yang pertama, menggunakan nama asli sesuai yang didaftarkan saat registrasi dengan format domisili _ nama. Yang kedua, peserta diharapkan bergabung ke Zoom Meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan kembali apabila dapat arahan dari MC atau moderator, dan host berhak menonaktifkan audio maupun visual peserta. Yang kelima, peserta dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan di chat box terlebih dahulu setelah mendapat izin dari MC atau moderator, dan silakan bertanya di sesi diskusi. Yang keenam, seluruh peserta wajib mengaktifkan video saat sesi foto bersama di akhir acara. Yang ketujuh, peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi yang akan disebar oleh panitia saat webinar berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur serta kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat menambah ilmu bersama melalui virtual Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Silnesa Rizky Manaf selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Insinyur A.A. Malamudi MSI selaku dosen pembimbing lapang KKNT Jakarta Selatan Kota 01, Ibu Ranti Wiliasi SPM SI selaku dosen pembimbing lapang KKNT Jakarta Selatan Kota 09, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Erfizal Amir Muhammad Zuhud MS selaku pembicara di acara webinar hari ini, Bapak Ahmad Syarif SH selaku Lurah Bukit Duri, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri Rizky Adriansyah, warga RW 11 Kebayoran Lama Selatan dan warga Bukit Duri, serta masyarakat umum dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin sekalian, webinar kali ini diselenggarakan oleh tim KKNT Jakarta Selatan Kota 09 yang bekerja sama dengan tim KKNT Jakarta Selatan Kota 01. Tidak hanya itu, saya ingin menginformasikan pada webinar kali ini akan ada door prize bagi peserta yang memiliki antusias yang tinggi dan pemenang diputuskan oleh kesepakatan panitia di akhir acara. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk dapat memerhatikan acara ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kami juga telah menyediakan virtual background seperti yang saya gunakan dan dapat diakses pada ipb.link/vbwebinartoga bagi yang ingin menggunakannya. Sebelum memulai acara ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan sesuatu yang baik pula. Maka dari itu akan ada pembacaan doa oleh Saudara Irfan Azmi Al-Hayat kepada Saudara Irfan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk memimpin untuk membaca doa. Semoga acara kita pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah, semoga segala aktivitas dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami panjatkan puji syukur kepadamu sekaligus membuka kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah. Untuk itu ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dan jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Irfan yang telah membacakan doa untuk mulai acara pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk mendengarkan lagu dengan tetap mematikan mikrofonnya.
kasih kepada para hadirin yang telah mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan saksama. Dan inilah saatnya memasuki acara inti kita, yaitu webinar yang bertemakan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga sebagai alternatif herbal pada masa pandemi COVID-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semakin berkembangnya virus membuat kita harus semakin menjaga protokol kesehatan dan tentunya menjaga stamina tubuh. Nah, banyak sekali tanaman di sekitar kita, khususnya tanaman obat keluarga, yang sering disebut dengan toga dapat menjadi alternatif herbal selama masa pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Erfizal Amir Muhammad Zuhud MS, sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Erlinda Widya Wijanarko, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Silmi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Cek. Terdengar. Terdengar, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Erlinda Widya Wijanarko, selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu dan sudah disampaikan oleh MC tadi, pada situasi pandemi saat ini, tubuh kita harus selalu dalam keadaan fit dan juga sehat. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dapat mengonsumsi berbagai vitamin dan juga obat-obatan herbal. Salah satunya adalah tanaman obat keluarga atau biasa disingkat toga. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan materi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu dengan tema pemanfaatan tanaman obat keluarga sebagai alternatif herbal pada masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu pemateri kita pada hari ini. Baik, pemateri kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Erfizal Amir Muhammad Zuhud atau biasa dipanggil Prof. Amzu. Beliau lahir di Riau. Beliau merupakan lulusan S1 Fakultas Kehutanan IPB dan juga program S2 pada program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Fakultas Pascasarjana IPB, dan Prof. Amzu telah menyelesaikan program doktor pada tahun 2007 di program studi ilmu pengetahuan kehutanan Fakultas Kehutanan Sekolah Pascasarjana IPB juga. Beliau merupakan guru besar sejak tahun 2011 di bidang konservasi tumbuhan obat hutan tropika Indonesia dan sekaligus menjabat Kepala Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB. Prof. Amzu juga mendirikan Kelompok Kerja Nasional Tumbuhan Obat Indonesia di Bogor. Dan bersama tim konsorsium IPB Latin TNMB telah mengembangkan pilot proyek konservasi tumbuhan obat bersama masyarakat lokal. Prof. Amzu juga banyak melakukan penelitian dan kajian baik bersama mahasiswa maupun masyarakat lokal. Dan beliau juga aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Prof. Amzu juga mengembangkan konsep kampung konservasi tumbuhan obat keluarga bersama kawan-kawan di IPB. Dan juga beliau telah mencetak banyak buku. Boleh ke bawah? Ya. Antara lain seperti yang bisa dibaca ya. Dan hasil-hasil penelitian dari Prof. Amzu telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita bisa dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Amzu. Selanjutnya saya akan mengundang Prof. Amzu, apakah sudah bergabung? Sudah bergabung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Sudah siap, Prof, untuk memaparkan materi? Baik. Ya, insya Allah. Baik. Langsung saja kepada Prof. Amzu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Widya ya
dan anak-anak saya semua yang mengundang saya, yang lagi KKNT di desa besar DKI Jakarta ya, ya di kota metropolitan ya, dan saya hormati juga Pak Lurah kalau hadir di sini ya, atau perangkat lurahnya ya, kemudian pembimbing KKNT, dosen-dosen KKNT ya, dan anak-anak semua ikut KKNT ya. Saya lihat daftar yang hadir, panitianya lebih banyak dari peserta yang lain mungkin ya. Mudah-mudahan nih nanti kawan-kawan bisa mensosialisasikan secercah pengetahuan ini ya, yang sangat sederhana, yang berguna bagi kita untuk kesehatan kita, menjaga kesehatan kita secara menyeluruh ya. Saya izin share. Kelihatan sudah filenya? Sudah kelihatan, Prof. Oke ya. Kita bikin tema tumbuhan obat di sekitar kita. Di sekitar kita ini juga, di dapur kita juga banyak ya. Di dapur kita, di dapur ibu-ibu kita ya, itu sumber obat-obat atau herbal yang perlu kita manfaatkan sebagai preventif ya. Dan ini untuk kesehatan keluarga mandiri ya, bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Kita mengutip satu firman Allah di surah Al-Ra'd 11 ya, yang terkait dengan nasib, perubahan nasib ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya ya. Mereka yang merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Nah, di sini Allah betul-betul mendidik kita manusia untuk kita berupaya ya, berinisiatif terus ya, tidak boleh menyerah gitu ya, tidak boleh pasrah begitu saja ya. Sehingga kita diperlukan satu inisiatif untuk kita berubah nasib, dan tidak boleh kita menggantungkan banyak kepada orang lain ya. Ini satu bekal kita yang sangat fundamental ya, di dalam Al-Quran. Jika saya mengungkapkan di sini ada satu majalah Time zaman dulu nih mengatakan inflammation is sacred killer ya. Inflamasi atau peradangan yang berasal proses dari infeksi itu adalah pembunuh yang sangat rahasia yang kita sering tidak sadari ya. Sekarang kita merasakan COVID-19 dengan flu influenza ya, flu corona kok saya jadi lupa namanya, COVID corona ya, itu sebetulnya virusnya sudah sejak lama ada, tapi terjadi mutasi-mutasi yang sekarang kita harus sikapi sebagai sesuatu yang jangan menakutkan ya. Kalau kita menganggap itu menakutkan, maka kita imun tubuh kita akan langsung turun, akan drop, stres kita akan jadi, dan inilah pangkal awal daripada membuat kita ini tambah susah ya. Ini kita memperhatikan sekarang ada global drug yang kita kenal sekarang, global obat-obat banyak sekali pasaran, baik itu di apotek, di rumah sakit, di puskesmas. Kita ada juga kita kenal dengan jamu obat kampung dulunya ya. Nah, sering kita bully juga ini jadi obat-obat kampungan ya, padahal sebetulnya ini obat-obat alamiah yang sangat baik kualitasnya ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan ini sudah terbukti secara valid ya, turun temurun oleh nenek-nenek kita menggunakan ini sampai hari ini ya. Nah, kalau kita perhatikan kenapa kita tidak sadari ya, kita tidak sadari, kita tidak mencoba membuat obat kita sendiri ya. Kita banyak tergantung obat-obat luar ya. Kita istilahkan itu obat global ya. Juga makanan juga kita tidak bikin sendiri ya. Ya, juga IPB mesti betul-betul serius mengkampanyekan membuat makanan sendiri, menanam sendiri, mengembangkan sendiri dengan lokal resource yang ada ya. Bukan jadi global food yang diimpor gitu ya.
Nah, ini ada 3 serangkai: global food, global disease, dan global drug ini ya. Ada makanan yang global menimbulkan penyakit-penyakit yang global juga. Akhirnya juga kita pun disuguhin dengan obat-obat global juga. Nah, ini yang menyebabkan kita ini menjadi semakin hari semakin lemah ya. Semakin hari semakin tidak berdaya, semakin hari semakin tidak berdaulat, semakin hari tidak mandiri ya. Nah, ini harus kita bangkitkan sebetulnya spirit ini, mindset, pola pikirnya sebetulnya angka masalah kita yang sebetulnya harus kita banyak perbaiki, kita rubah melalui edukasi. Jadi mahasiswa yang sedang KKNT hari ini harus banyak memberikan pemahaman, harus banyak juga menggali kepada masyarakat, belajar sama masyarakat, dan juga mengembalikan pembelajaran itu kepada masyarakat. Bagaimana pola pikir kita yang baik yang harus kita bangun ya. Ya. Kita lihat sekarang sebetulnya kampung kita ya, baik itu di kelurahan, di kota, di desa pun sebetulnya kampung kita ini sudah terkepung dengan kondisi pasar global, pangan, obat global. Ya, kalau kita perhatikan di pasar-pasar, di jualan-jualan minimarket semua itu semua banyak sekali menjual produk-produk global, produk-produk impor ya. Ya ini kita tidak sadari ya. Ini harus kita betul-betul kembali bangkitkan lokal resource kita dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan untuk kita bisa menyajikan untuk kebutuhan kita untuk kepada masyarakat semua. Dan ini suatu perjuangan. Itu namanya tadi untuk merubah nasib. Tidak mudah kita pasrah, tapi harus kita bangkit dengan inisiatif yang sungguh-sungguh, dengan cerdas untuk bisa membangkitkan kembali markat dan harkat martabat bangsa kita ini ya. Kita lihat juga di puskesmas hari ini. Yang isi puskesmas itu semua obat global ya. Kenapa tidak ada obat-obat yang berasal dari bahan lokal itu yang kita kembangkan menjadi obat, menjadi verbal, menjadi formula-formula yang hebat seperti sambiloto, jahe, kunyit, ya, temulawak, ya, binahong. Kenapa itu tidak kita jadikan obat, ya? Nah, tentu kalau ini pertanyaannya banyak sekali hal-hal yang menimbulkan, yang baik itu secara teknis maupun secara politis, kan? Nah, dan ini banyak puskesmas, rumah sakit banyak terisi obat-obat global, obat-obat impor semua. Yang notabene ini semua uang, ya, yang harus kita bayarkan untuk membelinya. Ya. Juga itu seperti sekarang ini kita lihat zaman modern, ya. Kita lihat rumah sakit semakin banyak, dunia kedokteran semakin canggih, ya, jumlah dokter pun banyak, ya, industri farmasi obat pun banyak, vaksin pun berkembang sampai hari ini, ya. Tapi penelitian pun makin berkembang, tetapi orang yang sehat itu semakin sedikit, ya. Ya, ini kata dokter Hussein di Rumah Sakit Holistic Hospital di Purwakarta, ya, orang sehat semakin berkurang, wabah penyakit pun makin berkembang banyak. Nah, penyakit degeneratif makin berkembang juga. Jadi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, ternyata berkembang juga penyakit degeneratif ya. Ya, makannya vegetarian, makannya biasanya sederhana. Dengan peningkatan pendapatannya tinggi, dia bisa membeli daging, bisa membeli macam-macam makanan impor segala macam, bahkan makanan global itu. Ya, akhirnya muncul penyakit-penyakit degeneratif ya. Berkembang dan sebagainya. Dan ini banyak sekali yang menghabiskan uang negara kita untuk menyembuhkannya kembali ya, apalagi dengan yang pandemi COVID yang tercampur baur nih dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik juga ya, dan ini menjadi tambah makin berat ya. Jadi apa itu sakit ya, kalau kita definisikan sakit itu ya satu kondisi ya di mana tubuh kita tidak merasa nyaman yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan atau kerusakan pada tubuh kita. Itu terjadi gangguan itu misalnya terutama di awalnya dari lingkungan. Lingkungan kita tidak sehat ya. Banyak bahan-bahan pencemar ya. Banyak kandung oksigen pun yang tidak memenuhi syarat lagi misalnya. Banyak debu, polusi dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi ketahanan tubuh kita kan. Dan itu dia terkait dengan kebiasaan hidup. Ya, kebiasaan hidup kita yang teratur itu akan sehat kita. Kalau hidup kita tidak teratur, tidurnya tidak teratur, makannya tidak teratur, ya, merokok terus-terusan gitu ya, ya itu banyak menimbulkan masalah nanti ya. Sehingga juga faktor keturunan sedikit sekali. Yang ianya sebetulnya
diturunkan tuh sifatnya, lifestyle-nya itu yang diturunkan dari keluarga, dari ayah ibu kita, lifestyle-nya yang kita diturunkan, bukan genetiknya ya. Selama banyak kita mengkambing hitamkan genetiknya, tapi cara makannya ya, kayak orang Padang biasanya makan bergulai-gulai, itu begitu jadi kebiasaan gitu ya, tidak dibarengi dengan kerja otot ya, akhirnya menumpuklah eh, lemak-lemak yang jahat itu di tubuh, muncullah penyakit-penyakit degeneratif ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau sudah sakit baru mahal ya. Nah, kalau kita masih sehat itu biasanya murah sekali kita menjaga kesehatan itu. Tapi kalau sudah sakit maka menimbulkanlah obat, biaya berobat, beli obat ke rumah sakit segala macam ya. Itu tidak kecil biayanya. Nah, jadi lebih baik kita preventif. Kita menjaga bagaimana preventif yang harus kita lakukan. Ya, satu di antaranya ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya tumbuhan obat di sekitar lingkungan kita. Baik itu sebagai jamu, baik itu sebagai makanan fungsional, ya, baik itu sebagai bahan-bahan antioksidan, ya, sayur-sayuran, jamu ini semuanya sebagian besar bahan-bahan antioksidan. Antioksidan ini artinya bahan-bahan yang berguna bagi tubuh kita untuk memanage bahan-bahan beracun yang ada di tubuh kita itu supaya tidak berlama-lama dia di tubuh kita. Dan itu dikeluarkan dengan dengan proses oksidasi itu, maka sisa-sisa bahan-bahan yang radikal itu segera dikeluarkan. Nah, itu biasanya dari bahan-bahan aktif yang kita dapatkan dari sayur-sayuran, dari herbal dan sebagainya. Ya, sehingga belum organ-organ kita itu dikuatkan, dipelihara terus, ya, tidak menjadi lemah, sehingga itu kita tetap sehat ya. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini ya. Nah, di Kompas pernah juga disampaikan kesehatan 66 juta warga Indonesia belum terlindungi. Nah, maksudnya belum terlindungi, belum dimasuki BPJS gitu ya. Nah, asuransi. Nah, sebetulnya kita tidak perlu khawatir ya, kalau sebetulnya jumlah penduduk kita yang begitu banyak ini, asal bisa kita mengedukasi masyarakat dengan baik, menjaga kesehatan dengan mandiri, itu sangat murah sekali, sangat banyak menghemat kita hari ini. Ya, lebih baik kebijakan kita itu harus mengarah kepada kebijakan preventif ketimbang kuratif atau pengobati ya. Nah, ini kita harus banyak belajar ya. Kita malu sebetulnya sama orang-orang tua kita ya, yang kita bilang tidak terdidik ya. Sebetulnya kita banyak belajar sama mereka. Mereka banyak sekali belajar sendiri ya, mengembang obat-obatan yang ada di sekitar rumahnya, di sekitar kebun, dijadikanlah jamu. Itulah yang kita dapatkan sekarang ini kan. Yang kita manfaatkan, kita kembangkan hari ini, itu adalah warisan dari nenek-nenek kita dulu ya. Jadi solusinya apa ke depan? Kita kembali ke alam, bukan sebarang kembali ke alam. Kembali ke alam, ke jalan Allah, ke jalan yang digariskan oleh Sang Pencipta. Bagaimana gitu harus kita telusuri supaya kita kembali back to basic tadi, back to Sang Pencipta, bukan sembarang kembali ke alam, tetapi kembali kepada Sang Pencipta yang kita mengikuti bagaimana aturan-aturan untuk kita bisa menjaga kesehatan, bagaimana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Itu yang sangat prinsip ya. Nah, ini kita belajar dengan kucing lah ya. Tuhan menunjukkan sama kita. Kita mesti belajar dengan kucing juga. Kucing kalau dia sakit, dia tidak bisa. Kalau kita sakit, bisa ke dokter kan. Nah, kucing pun kalau sakit, nggak mungkin juga dia cari dokter hewan. Dia pun tidak kenal dokter hewan kan. Ya, paling-paling yang punya kucingnya yang carikan dokter hewan. Gitu. Nah, tetapi dia kenal bagaimana cara dia menjaga kesehatan dia dengan alam. Tuhan sudah mengajarkan kepada kucing. Coba aja nanti adik-adik anak-anak semua. Ambil anting-anting yang banyak tumbuh tuh liar di halaman-halaman rumah masyarakatnya. Mungkin juga di Jakarta ada. Ambil anting-anting, cari kucing, buang, lemparkan itu tanaman yang sudah kita petik itu ke kucing. Pasti langsung dia terkam tuh makanan anting-anting itu, dia jilat-jilat, dia cium-cium semua. Itu bahan baku obat atau obat yang penting sekali bagi mereka, bagi kucing ini. Ya. Nah, dia mengajarkan kepada kita bagaimana dia menjaga kesehatan itu, ya. Mulai kucing itu dia sakit, ya. Mulai dia tidur, ya, nggak bangun-bangun, nggak makan-makan, berproses terus sampai dia mulai bangun, makanya dia menjilat-jilat tanaman ini.
sampai dia bangkit dan sehat dia kembali. Ya, itu satu proses-proses alamiah yang juga kita harus yakini. Kita pun harus ini, jangan cepat-cepat kan sekarang ini kita COVID, cepat-cepat langsung ke rumah sakit, cepat-cepat ke rumah sakit. Nah, kita mesti belajar bagaimana cara handle COVID ini, ya. Nah, supaya kita bisa betul-betul menjaga kesehatan kita yang prima, ya. Di rumah sakit sudah terlalu penuh, ya. Nah, banyak juga yang prosedur-prosedurnya yang orang pelayannya sudah lelah, ya. Prosedurnya bisa juga keliru kan. Nah, ini yang harus kita sama-sama jaga. Jadi paradigma kita adalah paradigma sehat, ya. Bagaimana ini adalah Menteri Kesehatan sejak tahun 2003 sudah mencanangkan ini, ya. Paradigma menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri hidup sehat, ya. Dengan upaya apa? Tidak hanya ditujukan kepada kuratif atau pengobatan orang sudah terlanjur sakit, tetapi mengutamakan upaya pemeliharaan promotif atau mempromosikan bagaimana hidup sehat itu, mencegah penyakit, preventif kita. Kemudian pemulihan kesehatan kalau sudah sakit dan sembuh, bagaimana merehabilitasinya. Nah, ini sebetulnya yang harus kita kembangkan, ya. Bukan banyaknya rumah sakit yang kita perlukan hari ini sebetulnya. Kesuksesan pembangunan kesehatan Indonesia bukan indikatornya jumlah rumah sakit yang banyak kita bangun. Bukan karena banyaknya ambulan yang ada, ya. Nah, justru kesuksesan kesehatan kita itu semakin banyak rumah sakit yang kosong, tidak perlu lagi. Nah, jadi apa artinya? Maka pendekatan pembangunan kesehatan kita itu harus di hulu, di preventifnya. Nah, inilah yang terjadi tarik menarik dengan pengusaha obat sebetulnya. Mereka bagaimana obat itu laris, bagaimana obat itu laku, maka pasien itu adalah komoditi. Nah, ini sesuatu yang kenyataan realita yang sesuatunya tidak patut itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana ini supaya tetap masyarakat kita sehat, ya. Kalau negara Norwegia itu konon katanya rumah sakit itu tidak ada di kota, jauh di luar kota rumah sakit itu, dan isinya rumah sakit itu hanya 2 aja, ibu melahirkan sama orang yang kena kecelakaan. Jarang sekali yang di situ isinya tuh orang sakit degeneratif, jantung, kanker, diabetes, yang penyakit-penyakit, jarang sekali. Artinya apa? Masyarakatnya sehat. Masyarakat bisa menjaga kesehatan. Jadi rumah sakit isinya cuma ibu-ibu yang mau melahirkan atau ada orang-orang yang kena kecelakaan. Dan itu pun jauh dari kota. Nah, itu bagaimana mereka membangun kesehatan negara-negara yang suatu negara-negara yang unik, yang maju itu. Nah, kita perlu meniru itu. Ya. Nah, untuk mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati kan. Nah, sehingga ini bagaimana kita persepsinya itu proaktif, holistik, ya, antisipatif dan lain. Penduduk agar tetap sehat itu bagaimana. Maka inilah perlunya program pemerintah yang harus dipacu, edukasi, ahli, kesehatan masyarakat itu betul-betul harus banyak, dan itu hari-hari tugasnya itu menyampaikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Ya, ahli gizi pun mengedukasi kepada masyarakat. Tentunya orang-orang ekonomi, orang-orang ahli pertanian pun bagaimana memproduksi bahan-bahan makanan yang sehat. Ya, ini. Jadi saya mengutip lagi program kesehatan sejak tahun 2003. Ada 6 program kesehatan. Satu di antaranya itu program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, yang lainnya upaya kesehatan, gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, program obat, makanan, dan bahan berbahaya, program kebijakan dan manajemennya. Tapi kalau yang pertama ini, itu bagian kita. Bagaimana kita membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu tidak bisa dibangun oleh satu keluarga. Itu harus secara sistem, secara masyarakat. Ya. Nah, bagaimana perilaku sehat itu dilakukan. Ya. Pemberdayaan masyarakat. Ini yang perlu banyak. Edukasi kita secara rutin, secara sistemik, ya, secara continue, ya. Pendidikan ini tidak bisa kita spot aja program dan bentuk by project, tetapi harus kontinuitas. Nah, maka perlu ini kita sadari untuk membangun kebijakan-kebijakan yang arahnya sana. Ini saya mengulang lagi, ya, visi kita bagaimana masyarakat sehat, membuat rakyat sehatnya. Tubuh kita adalah dokter yang terbaik, ya. Ini kata Dr. Hussein Bajri, ya, teman saya di punya rumah sakit holistik di Purwakarta. Jadi sama dengan kucing juga.
Kucing tuh dia tahu dirinya sakit tuh. Bagaimana dia mengatasi sakitnya pun dia bisa secara proses dia pun mengobati dirinya sendiri. Manusia sebetulnya berakal, lebih banyak berakal. Juga mestinya kita menggunakan sense sinyal-sinyal di tubuh kita ini. Kalau kita mencret, misalnya kita jari, maaf, atau kita pening, atau kita pusing, atau kita bisa mencari fakta, kita mencari penyebabnya itu kenapa. Apakah saya salah makan? Apakah saya waktu tidak tidur? Apakah apa-apa? Itu harus kita koreksi. Kita sendiri yang paling tahu itu. Ya, jangan tahu kita sakit tuh langsung ke rumah sakit, Itu ya biasanya artinya itu membuat kita tidak mandiri. Gitu. Ya, bukan kita anti dengan dokter, bukan kita anti rumah sakit, tapi ya kenali diri kita. Maka kita akan mengenal diri. Uh, kita kenali diri kita, maka kitalah yang terbaik itu. Ya, nah, konsep ini perlu kita kembangkan. Ya, sehingga juga Rasulullah mengatakan tidak ada Allah itu menurunkan penyakit juga tidak ada, semuanya juga ada obatnya, ya kecuali yang nggak ada obatnya itu mati, gitu. Atau yang kalau tua ya sudah pasti akan tua, ya. Nah, jadi di alam semesta kita ini tersedia bahan baku alam. Nah, ada satu lagi yang harus kita pahami dengan sehat walafiat. Kita sering mengatakan sehat walafiat, sehat walafiat. Nah, sebetulnya apa makna sehat walafiat itu? Itu mendalam sekali maknanya kalau kita buka di Quran. Ya, ada surah Al-Baqarah mengatakan kita disuruh makan yang halal, tetapi bukan sekedar halal, yang taib bagi kita. Jadi yang halal boleh dimakan, tetapi yang taib itu tertentu orang. Ada orang itu boleh makan daging, boleh makan kambing. Ada juga nggak cocok dia makan kambing. Masing-masing ada tuh, ya. Malah ada yang meneliti tentang berdasarkan golongan darah makanan mana yang paling cocok untuk dia. Itu rasanya itu benar, ya. Sehingga tidak terjadi persaingan makanan. Jadi mana makan yang halal, yang baik dan baik untuk tubuh kita, ya. Kenapa? Di bumi ini, ya, sehingga banyak sekali kalau kita banyak gangguan kita hari ini. Dan itu sejak dulu juga, sejak kakek kita Nabi Adam sampai hari ini, itu musuh kita itu adalah setan. Yang kita tidak lihat, dia lihat kita, ya. Dia yang menghasut kita supaya kita tidak sehat, supaya kita melanggar aturan, ya. Nah, ini harus kita anggap dia musuh abadi, ya. Kita harus kenali dia, gitu. Nah, soal makan ini kan bagaimana mengendalikan diri yang luar biasa, ya, nafsu ini. Dan pengendalian diri ini adalah suatu jihad yang paling besar sebetulnya, ya. Ini juga suatu pedoman, Tuhan sudah kasih pedoman sama kita. Jadi bahasa Arab itu sehat walafiat itu sehat walafiat. Sehat itu adalah semua orang yang sehat. Karena dia sehat itu adalah dia mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh Tuhan dan dia patuhi. Sampai dia itu beribadah kepada Tuhan, itulah baru sehat walafiat. Kalau orang itu sehat tubuhnya, tapi dia tidak mau ibadah kepada Tuhan, itu bukan sehat walafiat, ya, menurut Islam, ya. Jadi kalau sehat, orang sehat rohani, sehat jasmani, ya, sampai dia mau beribadah dengan baik, artinya menyembah Tuhan, yang disuruh Tuhan dia lakukan, itulah baru sehat walafiat, ya. Jadi maknanya sangat dalam sekali, ya. Nah, itu bebas dari penyakit-penyakit batin, penyakit zahir, iri, dengki, ya, hasad, ya. Itu semua bebas dari itu. Itulah namanya sehat walafiat, ya. Bisa dibuka lagi nanti, ya, dipelajari lagi, banyak itu di Google, bisa lihat di Quran, bisa di buku-buku, bisa dilihat semua, ya. Nah, jadi menegakkan sehat walafiat inilah sebetulnya jihad kita yang paling besar, jihad fisabilillah itu, mengendalikan diri kita masing-masing untuk menjaga sehat supaya tetap sehat, menjaga makan kita supaya bagus, terpelihara dan lain sebagainya, ya. Jadi kita kembali bahwa alam dunia ini, bumi ini diciptakan Tuhan untuk kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Nah, tapi dunia ini bukan kita mau jadikan tujuan kita, ya, ya. Kata Nabi Isa kita alaihissalam mengatakan ini dunia ini ada jembatan ke kampung akhirat, ya. Jangan kita bikin rumah di atasnya. Artinya apa? Kita harus dudukkan pada tempatnya dunia ini supaya apa? Supaya kita terjaga kesehatan kita, ya.
banyak orang yang menjaga, melanggar kesehatannya karena kiam malam kerja keras mencari uang, ya. Tetapi setelah sakit, apapun yang ada dia jual kembali gitu. Itu seperti itulah yang kita tidak mau. Kita inginnya berpikir secara normal, yang cerdas dan segala macam, ya. Nah, karena orang sakit, orang sehat, dia habiskan kesehatannya untuk mencari eh, duniawinya. Setelah dapat dunianya, dia sakit, dia habiskan lagi untuk kesehatannya. Demi kesehatan, apapun dia jual. Nah, itu jangan sampai terjadi sama diri kita. Ini dari data Deathcast ada 10 macam penyakit ya yang utama, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali kepada gambar kucing tadi, di setiap tempat tinggal kita sebetulnya sudah tersedia bahan baku obat. Nah, mungkin di Jakarta sudah hilang banyak, ya. Karena itu sudah berubah jadi tembok-tembok, kebun-kebun, hutan-hutan dulu sudah berubah jadi rumah. Tapi mungkin banyak sekarang masyarakat yang menanamnya. Baik itu dalam bentuk pot, polybag, segala macam, itu masih memungkinkan. Bahwa di sekitar tempat hidup kita ini telah tersedia sebetulnya bahan baku obat alam, ya. Maka kita harus bersyukur. Tanda bersyukur harus kita pelajari, ya. Harus kita gali manfaatnya dan kita manfaatkan itu, ya. Ini contoh aja, ya. Nah, di satu kampung di belakang kampus kita ini, ya, di desa Cikarawang, ya. Itu dari satu desa itu pernah mahasiswa kita teliti, ada sekitar 230 spesies tumbuhan obat, baik yang ditanam maupun yang tumbuh liar di kampung itu. Dan itu kalau kita data, kita cek semua manfaatnya apa, khasiatnya apa, itu lengkap untuk semua macam penyakit ada. Yang paling banyak itu adalah tersedia tumbuhan-tumbuhan obat bermanfaat untuk penyakit pencernaan. Nah, kenapa? Karena awal daripada penyakit itu selalu kita itu kena yang terkena itu lambung. Pencernaan kita yang awal kena. Nah, itu ternyata di alam pun menyediakan banyak obat-obat yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki ataupun mengobati sakit-sakit pencernaan. Ya, awalnya penyakit itu datang dari lambung. Kalau itu tidak kita jaga, maka merembet terus ke penyakit-penyakit yang lain-lain. Alam sudah menyediakan itu. Ya, ini juga di kampung sebelahnya di Gunung Letik begitu juga lengkap. Ada 230 spesies tumbuhan obat dari pohon sampai tumbuhan bawah untuk berbagai macam-macam manfaat tumbuhan untuk khasiat apapun juga. Ya, banyak masyarakat sudah tidak kenal lagi karena tidak belajar, tidak menekuni itu lagi. Tidak ada juga transfer knowledge lagi kepada masyarakat karena sudah berubah orientasinya ke puskesmas, ya. Orientasinya ke obat-obat modern kepada rumah sakit. Yang sebetulnya kalau di Cina itu justru bahan-bahan baku obat itu diambilkan dari bahan-bahan alam di sekitar dia. Ya. Nah, ini contohnya, ya, di desa-desa itu. Kalau di Jakarta mungkin kita nggak ketemu lagi, mungkin banyak seperti ini. Di berbagai tipe habitat ini, semua itu adalah tumbuhan obat. Ya. Semua ini tumbuhan obat. Ya. Nah, bagaimana yang kita yang kita suka abaikan, ya. Nah, kalau kita telusuri, ini ada satu mahasiswa bimbingan saya yang dia eksplorasi dari bagian bentuknya ini, kemudian dicari satu-satu tumbuhannya. Inilah kira-kira bayangan tumbuhan itu, ya, seperti ini. Dan itu baik itu di literatur, di jurnal-jurnal, asosiasi penelitian luar negeri, dalam negeri, semua sudah diteliti banyak orang tentang kandungannya ini apa, untuk manfaat apa, baik itu tradisional maupun yang secara ilmiah modern. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa meramunya, memanfaatkannya untuk kesehatan kita secara mandiri, ya. Ini. Ya. Jadi itu bisa terbayangkan anak-anak kita semua. Setiap lokasi dimanapun juga, di desa manapun, apalagi di desa alamiah yang dekat hutan, sudah lengkap itu keadaan tumbuhannya. Jadi keanekaragaman tumbuhan obat yang bisa kita jumpai di sekitar lahan pekanan kita bisa mengobati, memelihara kesehatan keluarga secara mandiri. Baik itu di pinggir sawah, di kebun, pekarangan dan sebagainya. Ya, nah, contohnya kita ambillah sebagai contoh. Di sini ada anting-anting, ada sirsak, ya, yang terkenal dulu 2011 kita angkat itu anti kanker, ya. Ya, dan sampai sekarang itu memang valid obat secara tradisional bisa digunakan untuk anti kanker, ya. Ada di sini kencur, ada mahkota dewa, ada kunyit, ya, ada tekokak, ya, ada binahong, ada jahe, ada bawang putih. Bawang putih ini bagian besar kan kita impor, tetapi sering tersedia di dapur.
Ini obat antibiotik yang sangat baik sekali. Ya. Kemudian ada lihat kita sambiloto, ya, ada aminiran, ya. Ini banyak di halaman-halaman rumah tumbuh, ya. Ada begagan, ada sambilot, ada brotowali, ya. Nah, ini semua adalah tanaman-tanaman yang populer sama kita dan itu punya manfaat yang luar biasa, ya. Nah, ini sebetulnya sudah ditulis oleh Depkes kemarin oleh kawan-kawan dari Badan POM, ya. Menghadapi COVID ini ada buku saku, ya. Nanti bisa saya share juga lah ini kalau belum ada yang punya. Itu obat tradisional untuk daya tahan tubuh. Jadi masalah penyakit infeksi kita ini kan bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka penyakit apapun yang datang bisa antibodi kita untuk membunuhnya, gitu ya. Nah, ini yang penting, ya. Jangan kita kalah dengan itu, ya. Alhamdulillah saya sudah mengalami COVID itu sudah beberapa kali, ya. Pertama yang berat itu waktu Maret tahun lalu. Nah, setelah itu saya punya antibodi, alhamdulillah punya antibodi. Nah, pernah kena juga sekali lagi, berikutnya hanya 1 hari 1 malam aja saya demam. Nah, berikutnya kemarin itu juga pernah demam juga sampai ada beberapa kali saat itu penciuman hilang. Tapi alhamdulillah itu semua bisa diatasi, ya. Kalau kita sudah menyikapinya dengan baik, karena ini wabah ini sudah tidak bisa lagi kita bendung, kita sekat-sekat, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi, meningkatkan daya tahan tubuh, tidak boleh stres dan kita saling berkomunikasi dengan baik. Ya. Nah, ini di dalam buku itu dia menyebutkan ada jenis sambiloto. Ya, sambiloto ini sudah famous, ya, sudah sangat masyhur kita. Bahkan kawan-kawan kita di Thailand pun mengangkat sambiloto itu untuk COVID, kan. Nah, kemudian meniran ini, ya, meniran tanaman kecil ini adalah tanaman untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya, imunomodulator namanya, ya. Dan itu gampang kita dapatkan di banyak sekali di lahan pekarangan maupun di lahan persawahannya. Nah, kita ambil 5 lembar aja, itu sekitar 15 sampai 30 gram, kita rebus, ya, kita minum airnya pagi, siang, sore. Seperti nenek-nenek kita dulu, ya. Kalau mau modernnya lagi ya silakan kita bisa ekstrak sampai kita bikin bisa kapsul, ya. Ini juga tentang rimpang jahe, ya. Jahe sudah kita kenal, nggak perlu sangat-sangat famous tentang jahe, ya. Juga tentang jambu biji, ya. Rimpang kunyit maupun juga temulawak. Nah, ini semua adalah bahan-bahan obat yang mudah kita dapatkan yang bisa menjaga kesehatan kita dengan mudah, ya. Nah, beberapa contoh spesies di pegangan maupun di rumah kampung kita, ya. Ini saya menyarankan mahasiswa KNT bisa mensosialisasikan supaya masyarakat di kota Jakarta ini punya di RT paling tidak 1 RT lah atau beberapa rumah menanam binahong ini, ya. Binahong ini bisa ditanam di pot atau di polybag atau di tanah langsung. Dia tuh merambat tapi, ya. Dan bisa kita arahkan dia merambat seperti banyak sekali kuda dia tuh kena matahari itu. Dia bisa menutupi semua tempat-tempat. Tapi kalau kita bisa atur dan dia ini adalah obat yang paling hebat. Ya, obat yang paling hebat yang penting kita ada di setiap rumah, ya. Antivirus, anti luka, ya, anti radang, ya. Juga banyak sekali manfaatnya, ya. Kalau deskripsinya saya nggak perlu lagi. Dia sudah tahu semua orang tentang binahong itu, daunnya lembut, hijau gitu, ya. Ini manfaatnya itu banyak sekali untuk asma, borok, geger otak pun bisa, ya. Maksudnya geger otak ini pengalaman saya sendiri, ya. Ada montir mobil saya itu dia naik atap, memperuntukkan atap rumahnya bocor, jatuh dia, terpukul kepalanya. Sampai dia terasa geger, gangguan lah otaknya, geger lah gitu. Pusing-pusing terus. Saya sarankan dia minum binahong. 3 bulan dia minum terus, continue. Alhamdulillah sekarang dia kembali pulih. Jadi binahong ini mempunyai bahan yang bagus sekali untuk mengobati luka-luka mikro. Ya, juga membantu di dalam luka-luka yang ada di dalam. Juga dia membantu yang berkaitan dengan rehabilitasi sel dan lain sebagainya. Ya, itu banyak jurnal. Saya nanti bisa lihat jurnalnya. Tetapi secara tradisional ini banyak sekali manfaatnya. Ya, ada yang keracunan makanan. Ya, pengalaman saya juga waktu itu ada anak
seorang anak kecil tinggal sama neneknya satu strip Panadol dia makan kayak permen. Kontan waktu itu juga hari itu dia berak darah, ya, BAB-nya darah, ya. 3 bulan, 2 bulan kita obati minum Binahaung, ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah masuk anak SMA dia sekarang. Jadi banyak sekali bukti-bukti empirik, ya. Juga yang berkaitan dengan luka, ya, habis operasi dan sebagainya. Ini mudah ditanam, mudah dikembangkan. Saya kira ini mahasiswa bisa menterjusir Binahaung ini sebagai tanaman obat yang penting untuk keluarga. Ya, dia kandungannya ini sampai ke vitamin C, ya, minyak asli dan terpen flavonoid segala macam. Ya, kandungan dia itu anti-inflamasi yang baik, analgesik, antioksidan, ya, Binahaung ini. Ya, ada juga mengobati untuk sakit, ya, disentri, ambeien juga, hidung memisan, habis operasi, ya, sampai ke jerawat pun, ya, anak-anak muda tinggal lendirnya diambil, dioleskan di mukanya, ya, jerawatnya itu akan hilang, ya, kemudian sebagainya, ya. Dan ini kategori penyakit yang ringan, ya. Dan ini banyak sekali pengalaman saya juga tentang Binahaung ini, ya, tentang orang-orang habis operasi dan sebagainya. Dan ini obat-obat untuk anti kencing manis juga, sesak nafas, borok, ya, gejala liver, ya, saya bilang geger otak ringan berat 10 lembar per hari. Oke. Nah, sisak ini juga. Nah, sisak ini daunnya paling efektif sekali untuk cancer, ya. Dan ini saya sudah cobakan sejak pengalaman 2011 ini, bahwa sisak ini memang hasil riset daripada negara-negara maju yang mereka dapatkan bahan bakunya itu dari Indonesia tanamannya. Itu lebih bisa berperan di air asitogenum dari rebusan daun sisak itu mempunyai 10.000 kali kekuatannya dari kemoterapi. Nah, itu bukan bohong, tapi ini fakta, ya. Banyak sekali yang baik dengan ini, ya. Dan bahkan saya sampai menyusun buku bukti kedahsyatan sisak menumpas kanker, ya. Nah, tapi banyak juga orang yang tidak yakin dengan ini, ya. Tapi yang nggak apa-apa, rezekinya masing-masing, ya. Nah, tetangga saya ini kemarin kena kanker otak dia, ya. Tapi diketahui sudah lanjut gitu, baru ketahuan, ya. Karena pusing-pusing terus, akhirnya di scan sampai di MRI, tahu ada tumor di kepalanya. Nah, sejak itu langsung saya yakin dia minum sisak. Sampai dia minum sisak tiap hari, sampai kepala pusingnya hilang kepala pusingnya. Tapi tetap saya sarankan dioperasi, angkat saja tumornya. Nah, kemarin sudah diangkat oleh dokter Dicipto. Nah, sekarang kemoterapi tidak perlu lagi. Teruskan sisak sebagai anti kemoterapi. Nah, karena dia bersifat anti kemoterapi yang pengganti kemoterapi yang kuat. Nah, alhamdulillah dia sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan ini banyak pengalaman kita. Dan kita tuliskan di buku ini, ya. Ini pengalaman orang kena macam-macam penyakit kanker dengan sisak, ya. Ini kerja daun sisak itu rebusan daun sisak aja, ya, ambil 10 lembar sampai 20 lembar, sobek daun yang segar yang tua, direbus, airnya diminum, tapi pagi siang sore harus ketat itu disiplin. Insya Allah itu akan bisa kita atasi, ya. Ini bukti-bukti, ya, yang pernah kanker rahim yang harus dioperasi segera waktu itu. Ini yang pertama kali yang bikin booming kita 2011, ya. Yang harus dioperasi tapi dia nggak punya uang, datang ke saya, tetangga. Ya, akhirnya oke, kalau gitu bagaimana kalau minum sisak dulu, kita rebus terapi itu dulu. Nah, dia lakukan, dia yakin itu 1 minggu mulai muntah-muntah dia. Nah, teruskan saya bilang, karena itu perlawanan, ya. 2 minggu, sebulan, akhirnya di USG lagi, dokternya heran, dok kok nggak ada lagi, ya, tumornya kok hilang. Ini hasil USG-nya, ya. Saya pun nggak bisa membacanya, tapi dia perhitungan-perhitungan ini semua menunjukkan bahwa ada mengecil. Sampai dia sehat kembali tanpa operasi, ya. Ini terjadi. Ketiga, tanaman kita yang dekat di taman rumah kita, meniran, ya. Itu adalah obat anti meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dia anti inflamasi. Dia itu klorokoinnya itu tinggi. Jadi kalau orang kena COVID ini bagus sekali minum ini. Ya, orang COVID kan dikasih
velkina itu sebetulnya kloroquine. Dia mengandung kloroquine alamiah di sini. Jadi kalau kita minum ini, kita rebuskan, ini satu hal untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Itu namanya. Nah, brotolawi kita tahu pahit ya, batangnya itu dicacah-cacah, dikeringkan, direbus, itu sangat baik untuk diabetes ya. Nah, tempuyung juga untuk diuretik ya, untuk menghancurkan batu ginjal ya. Nah, dan itu sangat juga berhubungan dengan obat-obat asma bronkitis. Ya. Sambiloto, ya, dia pahit tapi bukan beracun. Ya. Nah, pahit tetapi bukan racun. Ya. Nah, dan itu kita sangat kenal, yaitu antibiotik yang kuat, ya, yaitu untuk anti demam, anti flu, ya, untuk kencing manis, untuk anti malaria, ya, sakit perut, ya, tifus, disentri, kulit gatal, ya, termasuk juga di sini ada cancer. Ya. Dan ini semua secara tradisional, empirik kita banyak punya pengalaman atau data dari ini. Ya. Pegagan juga, ya, ini tanaman yang baik sekali untuk meningkatkan sel otak kita. Ya, ini ginkgo bilobanya, brain egg-nya, ya, untuk membangun kecerdasan kita, untuk merehabilitasi sel-sel otak kita, asotiginin atau asiatitin sentela asiatikanya ini, ya, banyak sekali senyawa-senyawa yang penting sini antara asiatikosid, bramosoid, dan ini semua berguna untuk merehabilitasi sel kita yang baik, ya, dan ini tumbuh di dekat-dekat air yang banyak. Batikan kebo, ya, ini juga banyak yang bergetah itu, ya, itu bisa dipakai untuk bronkitis, untuk obat batuk, direbus, dikeringkan, direbus. Bawang putih, ya, ya ini terkenal sampai hari ini kan. Bawang putih ternyata mengandung vitamin C yang tinggi, zat besi, ada selenium dia punya, ya. Nah, kita sekarang populer kan, satu siung kita kunyah betul-betul, kita rasakan katanya sensasinya pedasnya bukan main. Habis itu diminum, kita minum dengan air madu. Nah, perut kita pun dibersihkan, artinya di kira-kira ada kuman-kuman apa itu, ya, virus apa mungkin ya istilahnya kalau orang kampung kalimpungan mungkin ya, mati. Dan ini banyak membantu orang yang kena, orang di kampung ini kena COVID. Di kampung tempat saya tinggal ini semua banyak kan 2 minggu yang lalu sebagian bekas kena COVID. Tapi kita tidak siarkan, ya. Semua masing-masing di rumah mengobati dia masing-masing dengan obat-obat tradisional begini. Nah, sekarang sudah beraktivitas seperti semula lagi. Alhamdulillah, tidak ada satupun yang ke rumah sakit yang meninggal, ya. Yang kita dengar tetangga-tetangga yang jauh-jauh sana pergi rumah sakit, ya, pulangnya jenazah. Ini cincau, ya, kita kenal. Kemudian ini jahe, paling kita kenal, ya. Jahe ini obat anti imunostimulo, meningkatkan stimulus kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga, memanaskan badan, ya. Dan ini sifatnya juga melegakan pernafasan, ya. Dan ini misalnya imunostimulator, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bukan tonikum. Dan ini orang sangat laku sekarang. Ini harganya mahal sekarang ini kan. Jahe wedang apa dicacat, ditumbuk, direbus, airnya diminum. Itu sangat-sangat baik sekali untuk kesehatan influenza kita, ya, untuk menginfeksi yang terjadi sekarang ini seperti COVID ini. Kencur, kita tahu dia dipakai untuk obat batuk kan, tinggal dikunyah aja. Selalu dibully ini kan, baru kayak pengurusan anak kencur kan. Sebetulnya kencur ini sangat-sangat baik sekali untuk obat batuk, ya. Nah, biasanya dilalap juga. Nah, temulawak juga, ya. Biasanya orang-orang tua kita itu kalau anak-anak kecil susah makan tuh, temulawaknya diparut, dicampurkan sedikit kunyit, dicekokin tuh anak tuh supaya dia bisa makan dengan lahapnya. Nah, ternyata temulawak ini sangat terkenal manfaatnya untuk obat-obat liver, ya, hepatitis, meningkatkan nafsu makan dan lain sebagainya. Ini sudah kita populer semua dan kita ini harus kita banggakan memanfaatkan ini kembali, ya. Kunyit juga, ya, antibiotik yang baik untuk meningkatkan tubuh kadar darah kita, HB kita, ya. Ambil berapa, katakanlah 2 jempol atau 1 jempol dari kunyit yang besar, kita parut, kita kasih sedikit air, kita peras sehingga menjadi 2-3 sendok gitu, kita kasih madu, kita minum. Itu sangat efektif sekali untuk penyakit-penyakit yang kena infeksi, ya, termasuk penyakit MAH, ya, atau asam lambung kita naik, ya, ini akan membantu. Jadi ini sudah sangat populer oleh nenek-nenek kita gitu, ya. Kumis kucing juga
ya, diuretik, dibikin teh dan diminum untuk melancarkan kencing, ya. Tekokak ini tumbuhnya banyak liar, ya. Ada bijinya, buahnya buah tekokak, ya. Itu kita lalap tiap hari, itu bagus sekali untuk antiinflamasi, bagus untuk mata, vitamin A-nya tinggi, termasuk bagi laki-laki kita yang tua yang menormalkan kembali proses prostatnya, ya. Kita tidak perlu banyak-banyak beli makan obat-obat anti prostat, tapi cukup makan ini aja, ya, buahnya mempelancar kita buang urin kita lagi, ya. Saya kira ini salah satu vitamin A yang bagus, ya. Banyak orang makan tekokak ini secara rutin, atau kacamatanya jadi buram gitu. Ya, pas diperiksa-periksa rupanya lepas kacamata sudah bisa membaca kembali tanpa kacamata. Jadi ini memang sejak dulu dikenal dia mempunyai provitamin A yang baik sekali untuk mata. Sirih, nah, ini sesuatu tanaman yang populer sejak zaman dulu. Di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, ya. Di mana masyarakat menyirih. Nah, ini antiseptik sebetulnya, ya. Anti sebetulnya tanaman-tanaman yang menjaga untuk membunuh kuman, ya. Ya, dan ini juga populer bagi kita, ya. Apakah itu kita mata kita gatal-gatal, itu nggak perlu pakai beli insto atau beli obat-obat, itu tinggal rebus daun sirih, ambil sedikit pakai apa itu namanya yang bisa dipakai untuk kompres mata, rendamkan air sirih itu di mata, ya, otomatis setelah itu gatal-gatalnya akan hilang otomatis, ya. Nah, ini juga semacam makan obat-obatan kita yang herbal kita yang sangat baik untuk kita populerkan kembali untuk dimanfaatkan, ya. Nenek-nenek kita dulu terkenal menyirih. Pare juga, ya. Pare ini kalau kita pare ini kita rebus atau kita kukus terasa pahit, ya kan? Tetapi kalau kita makan mentah itu pahitnya nggak ada. Dan itu justru makan mentah lebih bagus untuk kesehatan kita, ya. Nah, ini juga sesuatu pengetahuan yang baik untuk kita bisa sosialisasikan bagaimana mengkonsumsi pare dengan sehat tanpa kita harus merebusnya, tetapi kita memotongnya dan kita makan sebagai lalap, ya, untuk anti diabetes. Nah, ini anti-inflamasi yang disukai sama kucing tadi, ya. Saya kira itu yang untuk mengantarkan aja yang sangat sederhana ini, ya, yang ada di sekitar rumah kita, yang ada pun di sekitar dapur kita. Hanya ada 2 orang yang pernah kita bimbing atau kita dampingi, kita semangati di masyarakat desa di kampus untuk ini. Dan banyak pengalaman mereka ini, ya, dan mereka senang sekali. Tapi Pak yang laki-laki ini, Pak namanya Pak, saya jadi lupa, beliau ini sudah meninggal beberapa tahun lalu meninggal. Tapi dia terkesan sekali dengan tekokak, ya. Ada saudaranya, mertuanya sakit tidak bisa kencing, hampir 1 hari tidak bisa kencing karena masalah prostat dia tertutup. Dia langsung datang, dia suruh makan buah tekokak, dikunyah dengan lumat terus diminum. Nah, kira-kira 10 menit berikutnya alhamdulillah kencingnya keluar yang normal kembali. Ini pengalaman dia, sehingga dia bilang, dia SMS saya waktu itu, terima kasih Pak IPB, katanya. Mertua saya terselamatkan, nggak perlu ke rumah sakit. Dia kencingnya kembali lancar, yang tadinya tidak bisa kencing hampir 1 hari. Itu dari tekokak. Baik, saya kira itu yang mungkin saya sampaikan, dan mahasiswa bisa nanti mungkin menginspirasikan ini kepada masyarakat, ya, pada kawan yang ada, apa saja yang dibuat, sesederhana apapun, ya, itu sesuatu yang bermanfaat tinggi, ya. Dan bagaimana kita menyajikannya itu, saya kira itu penting, bagaimana kita supaya mandiri menjaga kesehatan kita. Dan kita harus bangga dengan resource yang kita punya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada yang mudah-mudahan apakah ini yang diinginkan, ya, mudah-mudahan, ya, kalau tidak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Amzu yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita ada sesi diskusi nih Prof. Dengan seluruh peserta yang ada. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat, ya.
Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Prof di kolom chat. Pertama, saya bacakan dulu dari Bu Riri. Izin bertanya Pak, jika pemanfaatan serbuk rimpang jahe diseduh dengan air hangat dengan campuran bahan lain seperti madu atau jeruk nipis, apakah tidak apa-apa? Karena setiap hari saya dan keluarga di rumah mengonsumsi ramuan tersebut. Mungkin bisa dijawab dulu, Prof. Ya, bagus ya. Dan kalau masalah perasaan itu enak badannya, ya itu jahe dan pastilah itu biasa kita pakai kan, madu, jeruk nipis, ya itu semua luar biasa itu. Bukan lemon tea ya, tapi jeruk nipis. Orang mah itu pun jeruk nipis dikasih teh ya, teh manis kita peraskan jeruk nipis tuh sedapnya bukan main. Dan itu menyehatkan di tubuh, di lambung kita. Dan itu bagus. Saya kira itu bisa dilestarikan, memanfaatkan itu ya. Selamat saya kira ya. Baik, Prof. Berarti Bu Riri ini bagus ya Bu, bisa dikonsumsi terus mungkin di rumah. Baik, Bisa tanam sendiri jahenya di polybag ya. Iya, jadi lebih hemat. Di polybag kita hemat, kemudian ditaruh di atas atap kah di halaman yang banyak matahari ya, kita waktu memanennya tinggal buka polybagnya, ambil bikin lagi polybag baru, tanam lagi gitu ya. Iya, Kita betul. tidak perlu beli ke pasar sini. Baik. Biasanya iya, Prof. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Diana. Mau tanya apa ramuan yang paling bagus untuk diabetes? Terima kasih. Gimana, Prof? Ya, diabetes itu macam-macam obatnya. Ya, banyak sekali obatnya. Ya, tergantung kita sukanya yang mana, cocoknya yang mana. Ya, bisa sambiloto yang pahit itu, bisa kulit manis, ya itu kan mengurangi kadar gula dalam darah. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita menguatkan pankreasnya, ya menguatkan pankreasnya supaya kita tidak. Satu lagi diabetes itu kita coba makan yang seimbang, ya kita sudah berusia lanjut itu tentu karbohidrat kita harus kurangi. Yang namanya tepung-tepung kita harus kurangi. Kita lebih banyak makanan yang berserat, artinya yang bukan dari beras gitu ya. Nah, ini maka dihimbau supaya kita makan banyak sekarang ini, kalau menggantikan beras itu adalah sagu. Karena sagu itu kadar gulanya jauh lebih rendah daripada beras. Ya, glukomitnya itu rendah daripada beras. Tetapi untuk obat herbal itu banyak sekali. Kulit manis kita bisa pakai, kita rebus, kita minum. Sambiloto, portowali, ya, pare juga kita makan mentah. Ya. Banyak sekali sesuai. Tinggal sekarang bagaimana kita berbicara dengan tubuh kita, mana yang paling cocok untuk itu. Dari pengalaman itulah kita teruskan. Ya, nah, kita konsumsilah itu. Apalagi kalau tipe diabetesnya itu tipe 2 ya. Artinya tipe 2 itu karena lifestyle-nya kita aja yang harus kita perbaiki. Pola makannya yang kita perbaiki. Tapi kalau yang tipe 1 memang berat ya, pankreasnya sudah rusak ya, Pak. Akhirnya dokter menyarankan itu suntik insulin dan lain sebagainya. Tapi umumnya orang kena yaitu yang tipe 2 karena makannya berlebihan gula ya. Nah, untuk mengatasinya atur makan. Untuk mengurangi gula darahnya makan yang pahit-pahit ya. Nah, itu. Ada banyak sekali ramuan itu bisa aja dicek lah itu bagaimana dosisnya ya. Dosisnya ukuran kita itu ya 30 gram kering ya, 30 gram basah atau kira-kira 3 gram sampai 5 gram yang kering atau 1 genggam daun. Bisa daun salam juga ya. Bisa daun seperti yang pahit itu juga ada yang namanya daun insulin ya. Ada daun insulin yang gampang tumbuh gitu ya. Itu kalau daunnya mentah kita kunyah, itu pahit. Lama-lama itu terasa manis ya. Nah, itu anti diabetes juga yang bagus ya. Saya kira itu. Baik, berarti banyak ya Prof untuk diabetes ini. Ya, begitu Bu Diana. Jadi bisa disesuaikan mana yang paling cocok gitu. Baik, selanjutnya ada dari Pak Muhibah.
ramuan yang baik untuk lambung dan kembung apa ya Pak? Lambung yang kembung Iya. ya ini saya itu ya berdasarkan pengalamannya mungkin ya bukan dokter ya tapi asam lambungnya tinggi ya. Nah, asam lambung tinggi harus kita kendalikan satu pikiran ya. Nah, untuk mengurangi asam lambung itu yang obat herbal yang baik itu antara lain yang mudah kita dapatkan itu adalah kunyit. Kunyit itu kita parut, kita kasih madu ya, kita minum. Itu yang paling gampang kita dapatkan ya. Jadi kunyit itu yang kira-kira 2 sendok itu jadinya kan. Nah, kita kasih madu, kita minum. Itu menurunkan asam lambung dan penyakit mah. Nah, binahong bagus lagi ya. Binahong juga bagus menstabilkan asam lambung kita ya. Nah, dan ini kita untuk asam lambung persoalan kita ini kita harus pantang makan semua buah-buahan yang muda. Waktu dia muda itu asam. Nah, jangan kita makan banyak. Mangga sekalipun mangga itu manis dia sudah tua, tapi kita tidak boleh makan banyak itu. Ya, secukupnya aja, sepotong aja. Karena dia itu akan memicu asam lambung kita akan naik. Ya, di samping pikiran kita ya. Nah, tapi kalau pepaya kan tidak asam awalnya. Itu bisa kita makan. Pisang masalah. Tapi kalau sudah kedondong, jeruk ya, mangga ya, nah itu bermasalah kalau kita makan banyak gitu. Ya. Baik, begitu ya Pak Muhibah. Baik, selanjutnya ada lagi nih Prof dari Budiana lagi. Apakah benar kulit daun pepaya bisa untuk pengencer darah? Kulit daun pepaya. Iya. Kulit daun pepaya yang mana? Atau mungkin daun pepayanya kali ya. Oh ya. Daun pepaya itu kan banyak papayan ya. Ya. Itu secara tradisional ya bisa memungkinkan bisa ya mengencerkan darah secara tradisional ya. Tapi itu saya dari sisi pengalaman empirik ya. Tapi kalau kita melihat kalau dia dari ilmiahnya saya belum tahu persis sampai mana itu penelitian tentang daun pepaya untuk mengencerkan darahnya. Baik. Selanjutnya ini Prof dari Pak Muhasan. Kalau Pak biji pare ya, diapain? Biji pare. Iya, pare biji atau biji pare mungkin ya Pak. Itu diapain ya Prof? Ini saya nggak begitu paham tentang biji parenya ya. Tapi parenya ya itu kita bisa pakai untuk sayuran ya, untuk menurunkan gula darah kita. Tapi bijinya saya nggak begitu ini, maaf saya nggak pahami itu ya. Oke, dilanjut aja dok. Prof maaf. Ya. Ada dari Daniel L. Selamat sore Pak, saya Daniel, izin bertanya. Saya melakukan intermittent fasting atau puasa berselang setiap hari. Apakah aman jika saya breakfast dengan tanaman obat untuk meningkatkan imunitas tubuh saya? Jadi beliau ini puasa yang berselang gitu, Prof. Puasa Nabi Daud ya, puasa sehari, buka sehari begitu kah? Mungkin ya? bisa seperti itu, iya. Terus breakfastnya pakai herbal? Iya. Maksudnya? Apakah boleh, Prof, gitu, buat meningkatkan imun? Itu tergantung bagaimana pengalamannya ya. Pengalamannya bisa memberikan meningkatkan hal yang positif kah gitu ya. Karena kalau kita pagi-pagi breakfastnya itu memang kalau orang-orang barat itu biasanya breakfastnya justru orange ya kan. Air jeruk itu dipakai untuk breakfast yang asam itu. Ya, memang teorinya begitu memang bagus. Nah, tapi kalau kita untuk breakfast itu yang baik itu tradisional kita tuh justru jeruk nipis ya. Itu yang minum sebelum kita minum apa-apa kita minum
jeruk nipis yang diperas, ditaruh air hangat. Herbalnya herbal apa ya? Apakah jahe bagus ya? Tetapi yang artinya yang tidak terlalu keras ya di lambung kita ya. Kunyit bagus ya, temulawak bagus, teh tertentu pun bagus ya. Nah, itu toksik ya, anti toksik gitu mungkin ya arahnya, bagi toksifikasi ya. Nah itu bagaimana pengalaman aja, bagaimana pengalaman itu, dari pengalaman itulah tubuh kita kan ada dokter yang terbaik, dari situ kita bisa belajar sendiri ya. Tentu ya kita bisa membuka pengalaman ataupun secara ilmiah seperti apa gitu. Itu yang bisa saya jawab. Baik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ya, Prof, dari Bapak Agus. Izin tanya, Prof, apa efek samping dari tanaman-tanaman tadi, terutama yang tekokak? Jazakumullah. Efek sampingnya rasanya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Aman-aman aja, karena itu tanamannya sifatnya, dan tanamannya itu bukan tanaman beracun ya. Daunnya pun kita rebus, kita minum, oke. Buahnya pun itu adalah sayuran yang sudah sangat valid sejak nenek-nenek moyang kita dulu, terutama di Sumatera itu ya. Di Jawa ini yang tidak populer orang makan tekokak, termasuk orang Sunda pun tidak populer melalap buah tekokak itu jadi sayuran. Tapi kalau di Sumatera itu udah famous itu. Macam-macam, dibikin tauco kah, dibikin gulai kah, dibikin sayuran, dipakai kelapa sampai daun ubi, macam-macam itu buahnya. Nah, kita bisa makan segar ya. Kita bisa lalap itu 10 butir sampai 15 butir sambil makan nasi. Itu bagus sekali ya. Dan itu tidak ada apa-apa. Itu dia sayur biasa ya. Dan dia itu antioksidan yang bagus. Baik, berarti nggak ada efek sampingnya ya, Prof ya? Aman, insya Allah aman. Ya. Baik, selanjutnya dari Filojuan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apabila kita yang sedang isoman karena positif COVID, obat herbal apa yang khasiatnya sangat bagus dan cocok di saat isoman menghadapi COVID? Terima kasih. Ya, banyak ya, banyak pengalaman yang kita bisa lihat dari media sosial, dari pengalaman saya. Satu, jahe. Ya. Nah, jahe itu kita bisa jadi minum, kita bisa uapnya pun kita hirup-hirup ya, dengan kondisi panas ya, hangat itu minumnya. Minyak kayu putih ya, kalau kita sudah pernapasan kita sudah terganggu, itu otomatis minyak kayu putih itu ambil 1 sendok, ambil air mendidih yang kira-kira pas masuk ke muka kita gitu, taruh di situ kira-kira 1 sendok minyak kayu putih, dia tuh keluar uap itu, kita bungkus kepala kita, hirup lah itu, bernafaslah dengan uap kayu putih itu. Nah itu keluar semua, itu ingus kita keluar semua. Jadi kita jangan pakai oksigen. Jadi keliru kalau orang sesak nafas terus dicari oksigen, dimasukkan oksigen, itu justru memadatkannya lagi. Itu ada dokter dari rumah sakit Medika di Bondowoso untuk mengingatkan, kalau orang sudah kena COVID dan mulai sesak nafas, itu jangan oksigen, pakai oksigen, apalagi ventilator. Itu sudah mengarah kepada menuju nanti kematian semua. Nah, jadi bagaimanapun beratnya pernafasan, itu coba pakai uap itu ya, uap dari minyak kayu putih. Kemudian kalau mau sujud lah, sujud terus sampai keluar itu dahak-dahaknya sambil dibatukkan. Nah, itu bagus ya. Kalau mau nggak praksinya, saya bukan promosi ya. Ya, saya pun tidak dibayar. Itu tolak angin itu bagus juga. Tolak angin sudah muncul itu ya. Tapi makanya bukan sekaligus, ambil air panas di gelas, air hangat yang kira-kira bisa kita minum, sobek itu kita tuangkan ke situ 1 atau 2 saset. Nah, kita cium-cium sambil kita minum sedikit-sedikit, kumur-kumur, itu akan membantu sekali. Karena di situ ada kapulaga, ada jahe, ada madu, ya, ada beberapa lagi bahan-bahan aromatik yang bisa melegakan nafas kita. Ya, kalau kena COVID nggak usah
nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, santai aja, rileks saja, ya, rileks saja, dan makan yang banyak, ya, ya. Kalau demam panas sih, kalau terpaksa makan panadol, makan aja panadol nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian makan sop yang banyak, ya, makan sop aja. Kalau nggak bisa makan, bisa nggak susah makan terus, paksa makan terus, karena perut kita harus terisi, ya. Nah, yang pertama sekarang ini banyak yang diserangnya lambung. Saya pun pernah bulan lalu lambung yang diserang, ya, lambung saya diare gitu, mual-mual, terus demam panas, ya, saya makan norit, ya. Nah, kemudian makan lagi, nah itu dia kalau pun muntahkan aja, itu virusnya keluar juga, ya. Nah, sehingga dia jangan ada kesempatan perut kosong, virusnya berkembang, ya. Nah, kita harus berpacu dengan itu, insya Allah kita jadi sehat, ya. Baik, seperti itu ya. Itu tadi siapa, Vilo Juan gitu ya. Baik, ini mungkin karena waktu diskusinya sangat sedikit ya, sudah jam segini. Mungkin satu lagi ya, Prof. Ya. Ada dari ini yang menarik tadi dari sebentar. Dari Vina, izin bertanya, Prof, bagaimana cara membuat obat dari tanaman tersebut agar menarik dikonsumsi, terutama untuk anak-anak, tetapi tanpa mengurangi khasiat dari obat tersebut. Terima kasih, Prof. Mungkin ini jadi concern ya. Iya. Contohnya apa? Apakah misalnya kelor gitu ya? Kan kelor itu, daun kelor itu kan sumber nutrisinya tinggi sekali tuh, proteinnya tinggi, ya. Itu rasanya kalau dimakan gitu aja nggak enak kan. Itu kita bisa bikin dalam bentuk bikin kue bolu, ya, atau kita bikin satu makanan yang kita campurkan ke situ, bisa begitu, ya. Bahan-bahan yang tentunya yang tidak pahit, ya, bahan-bahan yang tidak pahit. Kalau yang pahit ya terpaksa lah kita cekokin anak-anak itu kalau untuk itu betul harus jadi obat. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan itu kita harus motivasi mereka supaya mereka bangga dengan itu. Itu bisa dimasukkan di dalam makanan yang kita buat, ya. Tentunya proses buat makanannya juga yang benar, tidak dalam bentuk digoreng gitu, ya. Apa yang bagian itu kalau misalnya kelor itu kita bisa bikin kue bolu, ya. Kita campur tepungnya di situ. Atau juga apa lagi jahe, ya. Itu kan kita bisa bikin wedang jahe ataupun yang minuman-minuman instan jahe, ya, dicampur susu di situ kan. Itu ini kita macam-macam cara kita bisa menyajikan itu untuk bisa mengenakan. Tapi kalau orang sudah dewasa kan bukan itu yang dilihatnya. Manfaatnya di tubuh kita itu apa? Sepahit apapun itu orang itu siap makan minum tuh biasanya. Tapi kalau untuk anak-anak tentu yang enak dimakan di mulut, ya, harus kita jaga gitu. Tetapi ingat, tidak selalu yang enak di mulut enak di perut kita. Nah, tidak selalu yang di mulut kita pahit, justru banyak juga di tubuh kita itu senang dengan gimana. Ya, ada juga itu kalau sudah kita makan itu kita enak di mulut tapi di perut ngomel, ya. Aduh, kau siksa lagi aku, kan gitu, ya. Itu terjadi tuh dialog tuh di tubuh kita. Kau siksa lagi aku, aku kasih tahu, kau mencret aku tidak tahan, aku ceret kan, diarikan tubuh lambung kita. Itu ada reaksi-reaksi tubuh kita semua yang jadi penolakan. Nah, itulah kita bahkan kita harus jadi manajer di tubuh kita sendiri. Ya, memang ini tidak mudah, tetapi kita harus mengambil take over dokter itu untuk tubuh diri kita sendiri. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita sehat walafiat semua, ya. Kita bisa menghadapi dengan baik, menyikapi dengan baik COVID ini yang tidak perlu kita takutkan, tetapi kita juga tidak boleh terkabur, ya. Kita tingkatkan imun kita ini, meningkatkan imun kita itu kita tidak boleh stres. Kita banyak berbincang, berkomunikasi, ya, berbagi dengan orang lain, ya. Berjemur juga penting rupanya kan. Dengan adanya kita berjemur, punggung kita yang kita jemur ya sinarnya pagi, kita banyak oksigen, ya, dan ya, makanan-makanan yang sehat-sehat, ya. Tapi kan ekonomi sekarang juga tidak mudah, ya, cobaannya luar biasa kita alami sekarang ini.
Mudah-mudahan kita saling bisa bantu-membantu untuk hal ini. Saya kira gitu mungkin Mbak Baik, Widya. ya, baik Prof. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang belum sempat dibacakan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain waktu bisa diskusi lagi. Selanjutnya kita ada kenang-kenangan Prof dari panitia untuk Prof Amzu. Bisa di ini. Mahasiswa kakak ini tuh apakah tinggal di tempat masyarakat atau bagaimana? Kebetulan kalau kami tidak, Prof, kita dari rumah. Oh, Iya. dari rumah. Iya, online gitu. Baik, ini ada sertifikat Prof dari kami sebagai panitia, sebagai ucapan terima kasih kepada Prof Amzu karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal bagi Prof Amzu juga. Iya, Sekali lagi terima kasih. Ya, Prof. Baik, mungkin karena waktu sudah habis dan sudah tidak ada lagi agenda bersama pemateri kita, maka saya langsung saja kembalikan kepada MC, kepada Saudara Silmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Erlinda yang telah membantu jalannya webinar kali ini, dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Prof. Amzu atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum mengakhiri acara webinar hari ini, akan ada sesi foto bersama, dan kepada Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu dan teman-teman sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya, karena saya akan memandu jalannya foto bersama. Kepada operator dapat membantu mengabadikannya. Oke, saya mulai. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada hadirin sekalian. Seperti yang saya sampaikan di awal, akan ada pemenang yang beruntung pada webinar kali ini. Dan mohon maaf sebentar. Dan selamat kepada Vilo serta Bapak Acang telah menjadi pemenang pada sesi webinar kali ini karena sudah mengikuti webinar dengan sangat antusias. Panitia akan segera menghubungi karena akan ada sedikit kenang-kenangan yang akan kami berikan. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan untuk menutup acara webinar kali ini akan bersama-sama kita dapat mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Insinyur A.A. Malamudi MSI selaku dosen pembimbing lapang KKNT Jakarta Selatan Kota 01, Ibu Ranti Wiyasi SPMSI selaku dosen pembimbing lapang KKNT Jakarta Selatan Kota 09, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Erfizal Amir Muhammad Zuhud MS, Bapak Ahmad Syarif SH selaku Lurah Bukit Duri, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri Bapak Rizky Adriansyah, warga RW 11 Kebayoran Lama Selatan dan warga Bukit Duri, serta teman-teman dan masyarakat umum sekalian. Terima kasih yang telah menyempatkan hadir di acara webinar pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dapat berjumpa di kesempatan selanjutnya. Diingatkan kembali kepada para peserta dapat mengisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Saya Sumanis Rizky Manaf selaku MC dan mewakilkan segenap tim KKNT IPB Jakarta Selatan memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, saya mohon izin live ya. Terima kasih banyak ya Prof. Prof atas Sama-sama. kesediaannya dan Selamat atas ilmunya. selamat berjuang. Iya, Bro. Selamat bekerja menyampaikan yang baik bagus untuk masyarakat. Ya, salam Baik, sama Bro. Pak Aang sama Bu San, Ibu Ranti. Bu Ranti ya. Iya, baik Prof, nanti disampaikan insya Allah. Oke. Terima kasih banyak ya Prof. Terima kasih banyak, sama-sama. Prof. Sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu semua dari Kelurahan Kebayoran ya. Iya. Baik ya. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go alive, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, not to go.